Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program Masjid Agung Al-Azhar Inspirasi Ramadan bersama Masjid Agung Al-Azhar yang berkolaborasi dengan Indonesia Islamic Youth Economic Forum. Nah, pada hari ini kita akan mengupas tuntas tentang proses hijrah seseorang yang sangat menginspirasi kita semua nih. Nah, siapa beliau sekarang? Beliau sudah bersama-sama saya nih di sini. Siapa beliau? Dia adalah Umar Takaida. Assalamualaikum, Mas Umar. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa aja nih, Bang? Sekarang sebenarnya kesibukannya malah nambah-nambah ya sekarang. Sebelum hijrah dan setelah hijrah nanti mungkin boleh kita ngobrol-ngobrol Siap. sebentar. Oke, baik. Oke, lang. Berarti banyak nih teman-teman yang tanya ke saya nih, Bang, sebelum kita mulai syuting tuh kan. Gimana sih, Bang, kisah sebelum Abang hijrah tuh, Bang? Apa sih yang buat Abang memutuskan buat saya harus hijrah? Sebenarnya jauh sebelum gelombang hijrah menjadi besar seperti saat sekarang ini, sebenarnya dulu tuh saya juga udah bisa dibilang kayak hijrah, tapi hijrahnya on off dulu. Jadi mungkin karena gini, jadi kebetulan kan memang alhamdulillahnya kan kebetulan saya ini orang Padang ya. Nah jadi kita di Padang itu benar-benar dari kecil tuh ditanamin tentang agamanya benar-benar kuat. Nah di saat masa-masa jahiliyah pun sebenarnya sholat itu nggak pernah ketinggalan sebenarnya gitu. Cuma itu cuma kayak ngejalanin gitu aja sebenarnya. Sebatas menunaikan aja, Bang, ya? Sebatas mereka ya udah sholat udah. Kayak gitu. Oke, berarti ya masih belum maksimal, Bang, ya, maksudnya cuman sebatas menunaikan, tapi setelah itu baru ada titik balik di mana Mas Takaida itu memutuskan buat saya nggak bisa gini-gini aja nih, harus ada peningkatan. Ya sebenarnya sih alasannya sih simpel banget ya. Kebetulan saya itu orangnya memang nggak bisa yang mendramatisir kejadian hidup saya sendiri gitu. Jadi kadang kan Afwan nih banyak teman-teman yang menceritakan kisah hijrahnya sambil nangis-nangis segala macam. Afwan nih saya nggak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya sih cerita saya ini simpel banget. Banyak banget teman yang mati. Dan matinya itu dalam keadaan sehat. Ada yang dalam keadaan sakit, tapi yang pasti umurnya pada muda-muda semua. Nah jadi di situ tuh saya dikasih pemikiran bahwa mati itu nggak harus tua, itu satu. Terus mati itu nggak harus sakit, gitu. Dan kita nggak tahu matinya kapan, karena ada yang baru berapa hari sebelumnya ngobrol, ternyata abis itu tiba-tiba udah nggak ada aja, gitu. Nah itu alasan yang paling kuat yang pertama. Terus alasan yang keduanya karena saya anak laki-laki dan anak tunggal, gitu. Nah jadi seperti yang kita tahu bahwa anak laki-laki itu akan terus menjadi tanggung jawab orang tuanya sampai kapanpun, gitu. Nah otomatis maksudnya di sini pasti ada dosa-dosa kita yang ikut mengalir kepada orang tua kita karena secara kita anak laki-laki gitu. Nah, saya berpikir di sini bahwa kalau misalkan saya ini masih maksiat segala macam, terus nanti begitu orang tua saya yang seharusnya mungkin Allah masukin ke surga, akhirnya nggak jadi gara-gara maksiat yang saya buat, gitu. Nah, kasihan orang tuanya. Berarti itu udah dua alasan. Yang satu banyak teman yang mati, yang kedua karena orang tua, yang ketiga karena capek. Capek. Gitu. Jadi capek ini sebenarnya ngerasa kayak ini nggak ada habisnya, gitu. Jadi kalau kita ngelakuin maksiat itu pasti akan ada maksiat yang tingkatannya lebih daripada yang sebelumnya, gitu. Nah, jadi orang kan kalau udah merasakan nikmatnya maksiat itu, biasanya mereka kan akan susah merasakan nikmatnya iman kan. Nah, jadi di sini nih saya berpikir bahwa gimana sih rasanya nikmatnya iman, gitu. Katanya nikmatnya iman itu seperti satu titik air berbanding dengan samudra yang luas, gitu. Nah, jadi satu titik air itu adalah nikmatnya maksiat. Nah, itu alasan yang ketiga. Terus alasan yang keempat, saya nih harus belajar
belajar agama karena waktu itu mau nikah juga. Wow. Gitu. Karena tantangannya waktu itu cukup berat. Alasannya adalah istri saya ini orang Arab. Gitu. Nah, jadi ketika berhadapan dengan keluarganya nggak mungkin saya itu cuma punya ilmu yang apa ya, yang bisa dibilang nggak ada apa-apanya lah gitu. Nah, paling nggak saya bisa belajar waktu itu gimana caranya nanti, ini sebenarnya sih alasan simpel yang sebenarnya akhirnya menarik perhatian untuk belajar agama sebenarnya. Pelajari tentang bab pernikahan, pelajari tentang macam-macam waktu itu, sampai akhirnya hafal sendiri semuanya. Dan ternyata menyenangkan gitu. Nah, jadi alasan terpentingnya yang tadi itu adalah yang pertama dan yang kedua sebenarnya. Karena banyak teman yang mati, terus udah gitu akhirnya dibalikin ke diri sendiri, kalau besok gua mati gua bawa apa? Gitu. Kalau misalkan hari ini gua masih ngobrol sama lu, terus tiba-tiba 10 menit ke depan Allah cabut nyawa gua, terus gua mau gimana? Nah, jadi maksudnya pemikiran-pemikiran kayak gitu yang timbul setiap saat. Terus mencari ketenangan gitu, karena sebelum merasakan nikmatnya iman yang tadi itu nggak ada ketenangan sama sekali dalam hidup. Jadi punya uang berapa nggak tenang, terus pokoknya banyak banget hal yang membuat kita worry gitu. Nah, dan dari dulu itu saya selalu bertanya sama diri sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita suka ngelihat orang, misalkan entah itu bapak-bapak, entah siapa gitu yang kita lihat, ini orang perawakannya tenang banget gitu. Padahal sementara kalau dulu kita menilai kebahagiaan itu kan dari kita punya uang banyak, kita punya rumah mewah, kita punya mobil yang mewah gitu. Sementara ini banyak orang-orang yang nggak punya itu semua, tapi mereka benar-benar tenang banget ngadepin hidup mereka. Bahagia gitu, tenang. Bahagia banget gitu. Nah, di situ timbul pertanyaan, kok ini orang bisa tenang banget hidupnya, sementara maksudnya kalau kita bandingin sama kehidupan kita secara dunia, kita tuh jauh lebih daripada mereka gitu. Tapi mereka hidupnya benar-benar tenang banget, kayak nggak punya masalah. Nah, sampai akhirnya saya menemukan hal-hal yang akhirnya, oh ternyata begini ya. Oh ya, alhamdulillah. Akhirnya saya nemuin hal untuk supaya bisa bikin diri kita tenang, yaitu salah satunya dengan hijrah. Gitu. Ya, jadi Masya Allah ya, inspirasi sekali. Tapi jujur saya tertarik Bang pada alasan yang pertama itu, melihat teman-teman Bang Takede udah wafat tuh kan. Berarti tandanya di dalam diri Bang Takede itu ada ketakutan bahwa kalau saya tiba-tiba dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu, bekal saya yang saya bakal bawa itu apa gitu kan. Yeah. Nah, tapi ada satu kasus bahwa ada orang yang sudah memiliki kesadaran gini Bang, bahwa oh saya harus punya bekal nih, jadi tiba-tiba saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa, saya udah punya bekal gitu. Tapi dia nggak mau gitu Bang buat meningkatkan kualitas imannya, meningkatkan ibadahnya, tapi dia udah punya kesadaran Bang. Nah, coba tolong diberikan pesan-pesan khusus nih Bang buat orang-orang yang sudah punya kesadaran tapi dia nggak mau berbuat gitu Bang, buat membawa bekal ke akhirat nanti. Ya, sebenarnya sih gini, maksudnya yang namanya hijrah itu ada prosesnya. Ada tingkat-tingkatannya. Ada yang alhamdulillah dia udah mau sholat aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah dia udah mengingat kematian aja udah alhamdulillah. Gitu. Terus alhamdulillah dia udah meninggalkan maksiatnya aja alhamdulillah. Maksudnya di sini kita nggak usah berpikir bahwa dia harus berbuat dulu. Gitu. Karena proses mungkin di saat dia melepaskan maksiat itu kan nggak gampang. Gitu, sampai akhirnya dia melepaskan maksiat. Terus proses dari orang yang nggak sholat menuju dia menjadi orang yang sholat itu pun nggak gampang. Gitu. Jadi sholat ini sebenarnya kalau misalkan di saat kita masih berbuat maksiat itu benar-benar berat banget. Sangat berat. Padahal nggak nyampe 5 menit kalau cuma sholatnya aja. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang dulunya bermaksiat dan belum hijrah segala macam, begitu mereka meninggalkan maksiat dan mereka mulai sholat, itu adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa, gitu. Nah, nanti pelan-pelan, ini stepnya mereka meninggalkan maksiat, terus mereka mulai sholat, terus udah gitu mereka akan mulai belajar hal-hal yang lain, misalkan tentang sedekah, atau mereka mulai ngaji, mulai datang ke kajian, sampai titik dimana mereka sendiri akan berdakwah gitu.
Karena kan dakwah juga kewajiban kita gitu, bukan cuma sholat aja ya. Nah, jadi sampai titik di mana apa namanya hal-hal yang tadi tuh udah nggak dipikirin sama dia ya, tujuannya dia saat ini gimana caranya apa yang dia perbuat di dunia ini buat bekal dia di akhirat nanti. Karena kita nggak bisa nge-push orang begitu dia oke, gue hijrah terus tiba-tiba harus langsung begini begitu, nggak bisa begitu, karena terkadang ada orang yang hati dan otaknya nggak bisa menerima secepat itu, gitu. Jadi mungkin ada orang yang begitu dia hijrah dia langsung meninggalkan semuanya, jeder semua udah, terus sama sekali nggak ada embel-embel masa lalu dan segala macam. Tapi kebanyakan yang saya temuin orang yang seperti itu nanti ujung-ujungnya dia akan merasa ada sesuatu yang aneh di dirinya dan dia bisa balik lagi ke masa lalunya dia, gitu. Nah, jadi hijrah ini harus pelan-pelan dan jangan sendiri-sendiri. Gitu. Itu yang sendiri-sendiri itu tuh gimana tuh Bang, coba? Yang sendiri-sendiri itu maksudnya yang kayak gimana tuh? Yang sendiri-sendiri nih maksudnya sekarang gini, ketika kita mulai hijrah itu kan sebenarnya kita pondasinya belum kuat banget, gitu. Nah, jadi kita membutuhkan teman-teman kita nih, teman-teman yang udah hijrah lebih dulu, teman-teman yang soleh dan ya apa namanya untuk menguatkan diri kita. Sementara kita tinggalkan dulu teman-teman kita yang dulu. Kita bersama teman-teman yang soleh dulu supaya apa? Supaya kita ini benar-benar menjadi kuat dulu. Ketika kita sudah menjadi kuat, kita baru boleh balik lagi ke yang teman-teman yang dulu untuk narik mereka. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan di saat kita belum kuat kita balik ke mereka, kita bisa ketarik lagi. Gitu. Nah, jadi dibutuhin banget nih kalau misalkan mau hijrah, jangan hijrah sendiri-sendiri. Ajak teman-teman yang lain atau kumpul dengan teman-teman yang sudah hijrah. Karena bahayanya kalau sendiri-sendiri ini apa namanya akan mudah tergoda untuk balik lagi ke masa lalunya, gitu. Untuk melakukan maksiat itu gampang banget. Kadang-kadang kita sendiri buka handphone aja, lihat ini tiba-tiba ada apa gitu, yang akhirnya apa namanya itu bikin dosa lagi, gitu. Ya, Masya Allah. Berarti, nah balik lagi ke tema nih Bang, masalah proses hijrahnya Bang Takeda ini. Apa sih yang Bang rasain tuh setelah hijrah? Maksudnya yang Abang rasain sebelum dan setelah hijrah itu apa bedanya tuh Bang? Oke. Jadi gini, saya ini tipikal orang yang bisa dibilang bebel. Bebelnya ini bukan bebel standar ya, bebelnya cukup tingkat tinggi, gitu. Jadi dulu itu bagi saya yang benar saya aja. Yang lain mah udahlah, gitu. Nah, sampai ustadz pun saya nggak dengerin. Mau ustadz siapa juga yang ngomong ke saya tuh, dah gini. Ya hidup lu, hidup gua. Gitu. Lu belum tentu masuk surga, gue juga belum tentu masuk neraka. Jadi maksudnya dulu ngomongnya begitu nih. Kan kebetulan ada juga teman-teman yang ustadz yang suka ngasih tahu, udah begini. Udah lu aja yang ngelakuin itu, gue nggak usah gitu. Nah, jadi sampai akhirnya kalau kita ngomong permasalahan maksiat, banyak banget maksiat yang dibikin zaman dulu. Tapi udah dikasih azab sama Allah di dunia, di saat dikasih azab aja saya itu masih bisa bermaksiat. Bayangin, ini lagi dikasih azab nih sama Allah tapi masih bermaksiat. Bayangin nih, maksudnya apa kurang bebel gitu. Ini udah bener-bener dijatohin sejatuh-jatuhnya, tapi dalam kondisi jatuh banget itu pun masih bisa bermaksiat, gak ingat Allah gitu. Kan parah ya. Sementara orang kalau udah jatuh banget, mereka pasti langsung, ya Allah maafin hamba, ya Allah, hamba janji, hamba tobat. Habis itu dia tobat terus dia balik lagi, mungkin bisa begitu kan. Nah, tapi ini udah jatuh, udah benar-benar dihajar, masih nggak kepikiran Allah gitu. Masih kepikirannya masih pengen gini, pengen begitu, dan itu maksudnya kalau saya pikir-pikir sekarang tuh kayak gila ya, gue dulu bukan pala batu lagi, udah baja palanya kayaknya. Gitu. Nah, jadi apa namanya sebenarnya saya ini juga tipikal orang yang kalau dikasih tahu tapi tidak masuk caranya, itu nggak akan pernah masuk, gitu. Sampai akhirnya waktu itu ada satu orang, sebenarnya saya banyak banget ketemu dengan orang-orang yang akhirnya sekarang jadi saudara-saudara saya, gitu.
Mereka ngasih tahu udah ini begini, ini begitu, ini begini. Oh oke 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 oke. Sampai ada satu orang bapak-bapak waktu itu, tapi dia sebenarnya masih muda lah. Ini bapak-bapak punya rumah makan Padang. Terus kita suka ngobrol-ngobrol kalau saya lagi makan di situ. Dia tahu nggak kalau misalkan laki-laki tuh sholatnya wajib di masjid? Nggak tahu. Yang penting saya sih sholat aja pak. Ntar coba aja cari tahu, kata dia kan. Oke. Mau sholat bareng nggak? Udah duluan aja. Yaudah ntar coba aja cari tahu. Dia selalu gitu tuh. Terus tahu nggak kalau zaman Rasulullah dulu kalau yang anak laki-laki yang nggak sholat di masjid rumahnya dibakar, kata dia. Bilang gitu kan. Ikan zaman dulu pak. Ya udah coba aja cari-cari, kata dia. Pokoknya dia intinya nggak pernah yang kayak, dah lu harus gini, lu harus gini. Dia cuma ngasih tahu kayak laki-laki itu wajib loh sholat di masjid karena begini begini begini. Terus dia pergi. Jadi nggak pernah yang kayak maksain. Lu tahu nggak kalau misalkan besok lu mati, lu sekarang sholat nggak kayak begitu gitu. Jadi benar-benar caranya itu santai banget. Yang akhirnya kita mikir, ya juga ya coba cari deh. Ternyata nemu. Oh ini hadisnya, oh ini kisahnya, oh ini segala macam. Akhirnya maksudnya mulai pelan-pelan, begitu azan mulai sholat ke masjid. Dan itu pun berproses. Sampai akhirnya sampai akhirnya udah nggak ada rasa terpaksa lagi untuk datang ke masjid. Bener-bener ikhlas bang ya. Bener-bener ikhlas banget. Nah, dan kebetulan saya waktu itu kan memang sering banget jalan sama Ustadz Dery kan. Ustadz Dery Sulaiman itu sekitar tahun 2014, 2,5 tahun lah kita jalan bareng. Dia dakwah kemana, saya ikut terus. Kita ada konser religi segala macam, banyak hal lah yang kita lakuin waktu itu. Dan sebenarnya Ustadz Dery pun awalnya udah sering ngasih tahu juga, cuma ya memang dasar bebel ya gak dengar juga gitu. Ya mungkin ini salah satu dari doanya dia juga. Iya, Masya Allah. Gitu. Nah, berbicara tentang hijrah nih bang, kita kan nggak boleh ngajak, maksudnya nggak boleh sendiri-sendiri kayak seperti bang Takeda bilang, kita harus ngajak teman, entah itu teman yang lama yang dulu ngajak kita maksiat ataupun teman yang baru. Nah, ada nggak sih bang sosok guru atau sosok yang menginspirasi bang Takeda dalam hijrah ini bang? Kalau guru sih banyak. Tapi kalau sosok sebenarnya kakek-kakek saya sebenarnya. Jadi gini, makanya saya bilang tadi nih, saya ini orangnya bebel dan bodoh amat gitu. Jadi misalkan mau ada figur siapapun saat ini yang mungkin menurut teman-teman semuanya besar, pada saat itu nggak ngaruh sama saya. Pas waktu saya mulai hijrah itu UAS belum terkenal, gitu. Nah, kalau pas saat itu pun UAS sudah terkenal, mungkin itu pun belum cukup untuk menginspirasi. Makanya ini kenapa saya bisa bilang gitu, karena saking bebelnya, gitu. Nah, dan ini pun sebenarnya banyak hal yang kayak cuma dikasih tahu, sekedar dikasih tahu, tapi ternyata kena. Dibilang kayak gini, lu tahu nggak nenek-nenek moyang lu siapa, gitu? Iya tahu gitu. Tapi lu nggak tahu mereka siapa kan? Mereka tuh ahli ini, disebutin semua dan semua itu dalam bidang agama. Terus dikasih lihat foto-fotonya. Yang tadinya saya nggak pernah lihat, akhirnya saya tahu ini lahir di tahun 1700-an apa 1800-an, tapi ternyata pakai sorban, udah naik haji, terus ahli zikir apa segala macam, dan itu maksudnya turunan-turunan dari atas-atasnya itu semuanya alhamdulillah orang-orang alim semua gitu, insya Allah pada soleh semua gitu dan soleha. Nah, akhirnya itu ngingetin saya pada zaman dulu tuh, kayak waktu almarhumah nenek saya masih hidup, itu yang seingat saya zikirnya nggak pernah putus. Jadi dalam dia duduk dia nggak ngobrol sama kita tuh zikirnya jalan terus. Kadang mungkin kalau saya pikir lagi di saat dia ngobrol sama kita pun mungkin dia tetap zikir dalam hati gitu. Jadi itu maksudnya kalau saya hitung itu mungkin bisa zikir puluh ribu dalam sehari gitu. Nah, mungkin ini salah satu doanya
beliau juga gitu. Mungkin dia pengen anak cucunya kembali ke jalan Allah gitu, menjadi cucu-cucu yang soleha dan soleh gitu. Nah jadi menurut saya ini mungkin saya ketarik karena doa-doanya ancestors gitu loh. Jadi jadi gini, jadi saya ini tipikalnya yang bukan orang yang bisa dikasih tahu dan bukan tipikal yang bisa terinspirasi begitu aja gitu. Karena terkadang hal yang bercanda yang cuma celetukan biasa aja ternyata itu masuk ke saya. Tapi begitu satu hal yang benar-benar diseriusin banget itu malah nggak masuk gitu. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa untuk mengajak teman-teman yang belum pada hijrah, yang mungkin masih, yang mungkin bebelnya mungkin ada yang di atas saya atau yang sama dan segala macam, ya ada trik-trik tertentu yang untuk mengajak mereka supaya mereka kembali kepada Allah, untuk ngajak mereka ayo sholat lagi segala macam. Jadi dakwah ini ada siasah. Jadi siasa ini kita harus lihat tipikal orang yang seperti apa, kerjaannya apa, dia hobinya apa, segala macam. Dari situ kita bisa tahu, oh seperti ini cara menghadapi mereka. Kadang kan afwan nih, zaman sekarang banyak banget orang yang menyamaratakan semuanya gitu. Begitu nggak sesuai dengan dia langsung hajar, dar. Sebenarnya nggak bisa begitu. Karena kalau kita balikin lagi ke diri kita, belum tentu kita juga mau digituin sama orang gitu. Nah, terkadang nih teman-teman nih, maksudnya ini saya cuma mau ngasih tahu kepada teman-teman yang baru hijrah atau yang sudah hijrah agak cukup lama. Kalau kita niatnya dakwah, tolong dengan kelembutan. Jangan pernah berdakwah dengan kekerasan, even itu secara verbal. Jangan pernah ngata-ngatain orang. Jangan pernah menganggap orang lain itu walaupun dia belum hijrah kita jauh lebih baik daripada dia. Jangan pernah, karena kita nggak tahu, bisa jadi ternyata dia punya amalan yang bisa ngebawa dia ke surga, gitu. Bisa jadi orang yang tadinya kita anggap mungkin ilmu agamanya jauh di bawah kita, tapi kita nggak tahu ternyata Allah lebih sayang dia daripada kita, gitu. Nah jadi utamakan kelembutan, karena Rasulullah dulu berdakwah lembut, gitu. Tidak pernah dengan cara yang kasar, gitu. Nah, kalau dulu kan Bang Takeda nih sibuk ya ngisi acara-acara gitu kan, mantan vokalis juga dulu. Nah, sekarang setelah hijrah ini kesibukannya apa nih Bang kegiatannya? Sebenarnya gini, sebenarnya saya tuh kalau orang bilang perubahan, sebenarnya saya nggak ada yang berubah, gitu. Jadi yang berubah dari saya itu sebenarnya adalah hubungan saya dengan Allah. Itu yang berubah. Hubungan saya dengan sesama manusia otomatis akan semakin diperbagus ya sama Allah, karena kita pelan-pelan membangun hubungan yang jauh lebih mesra dengan Allah, gitu. Nah, semua kegiatan saya itu sebenarnya tidak ada yang berubah. Kalau dibilang saya masih main musik, saya masih main musik. Tapi lirik-lirik yang saya bikin itu udah bukan lirik-lirik yang bikin orang begitu dengar jadi terpuruk. Oh kau hancurkan hatiku apa, udah nggak ada yang begitu tuh. Itu tuh udah nggak masuk kamus kita, gitu. Jadi karena lirik itu kan sebenarnya adalah doa, gitu. Karena apa? Karena kita nyanyikan terus, kita ulang sampai akhirnya kejadian. Nah akhirnya saya berpikir bahwa harus ada hal-hal positif yang kita masukin di dalam sebuah lagu, gitu. Karena ketika kita nyanyikan terus hal positifnya, itu insya Allah akan terjadi, gitu. Nah jadi sekarang saya bukan berpindah jalur, tapi saya merubah hal yang mungkin dulu bisa membahayakan hidup orang ketika mendengar lagu yang saya bikin, menjadi ketika dia mendengarkan lagu saya, mereka punya sesuatu yang bisa dibawa sama mereka seumur hidupnya mereka. Misalkan ada lagu saya judulnya Akhirat Rumah Kita. Itu ngajakin orang sholat, ngingetin bahwa ya itu yang tadi, 5 menit ke depan lo bisa mati, 10 menit ke depan, 1 hari, setahun ke depan. Maka dari itu tegakkan sholat, jangan pernah begitu ada kerjaan ya tinggalin dulu kerjaannya, sholat dulu. Dan
Dan banyak hal sebenarnya yang kita bisa sampaikan melalui lagu. Dan itu tidak harus religi, gitu. Nah, jadi saya berpikir itu tidak harus religi. Kenapa? Ini banyak nih teman-teman bilang, "Dah lu jadi penyanyi religi sekarang." Enggak. Penyanyi positif. Sebenarnya kalau misalkan mereka bisa baca lirik-lirik saya, sebenarnya basicnya religi, gitu. Tapi gimana caranya lagu ini bisa menjangkau banyak orang, gitu. Baik itu yang muslim ataupun non muslim. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu setelah mereka mendengarkan lagu ini, ternyata Allah kasih hidayah dia lewat lagu ini. Walaupun itu bukan lagu religi, tapi poinnya adalah basicnya setiap lirik yang sekarang misalkan saya bikin itu pasti kalau nggak ada di hadis, kalau nggak ada di Al-Quran, gitu. Misalkan contoh, ada lagu saya judulnya Terlalu Berharap tapi belum rilis. Nah, Terlalu Berharap ini diambil dari jangan pernah berharap pada makhluk karena pasti kecewa. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang saya ambil untuk musik-musik saya saat ini, gitu. Berarti gak berubah haluan ya, tetap pada bidang musik tapi liriknya yang positif dan merubah hubungan kita ke Allah Subhanahu. Iya, jadi gini, saya tahu pasti ada pertentangan dan ini udah dari zaman dulu banget. Kok ketika hijrah harusnya lu tinggalin musik dong, gitu. Jadi sekarang gini, saya akan tinggalin musik kalau musik itu sudah bisa disamaratakan dengan babi. Semua ulama, semua satupun orang di atas dunia ini yang muslim tidak ada yang menyangkal bahwa babi itu tidak haram. Semua pasti bilang babi haram. Iya. Nah, sementara musik dari zaman dulu selalu menjadi pertentangan, gitu. Ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak. Nah, kalau saya mengambil sisi yang tidak haram, bukan karena ini adalah pekerjaan saya, bukan. Tapi banyak manfaat yang bisa saya ambil, yang bisa saya gunakan melalui musik. Contoh, ketika saya konser, itu ada ribuan orang, ratusan ribuan bahkan puluhan ribu orang yang ada di depan saya, dan saya bisa ngomong suka hati saya tentang agama ke mereka. Itu pertanyaan yang sering saya kasih kepada teman-teman yang suka memperdebatkan ini. Terus saya bilang, bisa nggak kalian mengumpulkan orang sebanyak itu dan ngomong agama dan mereka dengerin, gitu. Kalau kalian mengharamkan ini, tapi menurut saya apa yang kalian haramkan ini bisa menjadi asbab hidayah buat orang. Saya bilang, jadi sekarang kita nafsi-nafsi aja. Kalau situ berguru dengan guru yang mengharamkan musik, silahkan. Kalau saya enggak. Tapi saya pun punya guru yang mengharamkan musik, tapi dia tidak pernah bahas sama saya. Salah satunya Ustadz Umar Mita. Setiap saya ketemu sama dia nggak pernah ngebahas musik sama saya. Saya tanya, kenapa Ustadz? Iya, itu kan buat ana. Buat antum kan enggak. Kita nggak usah bahas. Jadi kita sama sekali tidak pernah membahas tentang khilafiyah, perbedaan segala macam. Sekarang, dan saya punya banyak teman yang memang mereka secara pribadi mereka ini malah udah kayak saudara. Jadi kita itu yang satu nih nggak demen musik. Nah, saya kerjanya musik, gitu. Tapi kita jalannya beriringan terus. Setiap ada acara kajian kita bareng. Setiap saya jadi narasumber apa dia yang punya acara saya jadi narasumbernya. Tapi di situ kita selalu kasih tahu bahwa kita ini punya perbedaan nih. Tapi perbedaan kita ini bukan satu hal yang harus kita ributkan, gitu. Kita bisa saling menerima perbedaan kita. Karena yang pasti ketika orang sudah hijrah, dia pasti akan melakukan hal yang bermanfaat buat hidupnya dia. Dan bukan cuma mikirin hidup dia aja, gitu. Ketika dia sudah benar-benar hijrah, insya Allah ya, kita udah pasti mikirinnya udah umat, gitu. Karena apa? Karena kita nggak pengen ngelihat teman kita nggak sholat, kita nggak pengen ngelihat teman kita nih masih gitu-gitu aja, kita nggak pengen ngelihat keluarga kita nih berantakan hidupnya segala macam. Bukan kita menjadi orang yang harus membenarkan mereka, enggak. Tapi ya itulah, karena kita punya kewajiban berdakwah tadi, kita wajib untuk berdakwah kepada mereka. Sekalian berdakwah kan bukan buat orang aja, tapi dakwah ini buat kita. Dakwah ini buat kita kenapa? Karena ketika kita sudah ketika kita kasih tahu orang lain, itu sama halnya dengan kita ngasih tahu diri kita sendiri, gitu. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya begitu.
Nah sekarang Mas Bang Tegen nih coba kasih saran buat teman-teman yang lagi dalam proses hijrah nih Bang. Sarannya gimana supaya mereka konsisten dan nggak kemana-mana gitu, tetap di jalan Allah gitu Bang. Sebenarnya gini bro, ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi saya ini kan bukan guru agama yang benar-benar paham banget semua detail hadis, dalil apa segala macam. Tapi yang pasti di dalam perjalanan hidup saya dan di dalam perjalanan saya setelah hijrah, itu yang pasti godaannya banyak. Godaan orang hijrah itu berkali lipat dibandingin sebelum dia hijrah, gitu. Dan itu untuk menguji ini orang yang udah hijrah ini kira-kira lu kuat apa enggak sih, gitu. Terus yang kedua, godaannya terkadang dikasih kesusahan dunia, gitu. Nah, di sini nih dipertanyakan nih, masa banyak yang suka nanya, masa gue udah hijrah, udah balik ke Allah, Allah malah nyusahin hidup gue sih, gitu. Nah, permasalahannya ini sebenarnya semuanya berbau dengan dunia. Tapi balik lagi nih, tidak ada permasalahan yang selamanya. Permasalahan ini cuma sementara. Jadi biasanya buat teman-teman yang udah hijrah ini gampang kegoda lagi karena dia nggak sanggup ngadepin ujian yang Allah kasih dalam bentuk kesusahan, gitu. Sementara mereka nggak tahu nih kesenangan juga ujian, gitu. Nah jadi saya suka ditanya gimana caranya supaya istiqomah di dalam hijrah. Saya bilang jawabannya cuma satu, tawakal aja sama Allah. Kenapa? Karena ini udah suka menyangkut permasalahan rezeki, gitu. Banyak orang yang takut hijrah karena mereka takut kehilangan dunianya. Mereka takut kehilangan rezeki, mereka takut gak punya uang, mereka takut, banyak banget hal yang mereka takutin, tapi itu semua berbau dunia. Sementara yang namanya rezeki itu nggak ada hubungan dengan itu semua. Rezeki itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, tidak ada hubungannya dengan apapun yang ada di atas dunia ini, nggak ada hubungannya. Rezeki itu hak prerogatifnya Allah. Allah mau kasih berapa hari ini bisa dengan pekerjaan, bisa dengan enggak. Gitu. Kalau Allah mau ngasih duit 100.000 ke kita tanpa harus ada yang kita kerjakan, Allah kasih. Begitupun sebaliknya dengan apa yang kita kerjakan. Dan jadi permasalahan ini cuma permasalahan itu. Nah, kenapa saya bilang tawakal? Karena rezeki itu udah diatur sama Allah. Kita cuma wajib berikhtiar aja. Gitu. Jadi Allah sudah menetapkan rezeki kita, Allah sudah menetapkan hidup kita ini akan seperti apa, kedepannya seperti apa, segala macam. Tapi ada berbagai syarat yang harus kita penuhin juga, gitu. Misalnya ya sholat, ngaji, taat sama Allah, gitu, bertakwa, terus sedekah, apa segala macam. Nah, sementara orang nggak tahu ketika mereka ngejar ini kan semuanya akhirat nih. Ketika mereka kejar ini semua nih, Allah kasih ini dunia, gitu. Allah akan kasih dunia untuk orang yang meninggalkan dunia, gitu. Tapi Allah juga akan kasih dunia buat orang yang Allah kasih istidraj. Gitu. Nah, jadi ini maksudnya ini ada berbagai macam hal yang kita harus hati-hati juga. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini berdasarkan pengalaman saya, insya Allah mudah-mudahan untuk istiqomah dan untuk supaya tidak goyang-goyang nih hijrahnya, supaya nggak balik lagi ke zaman dulu segala macam, tawakal aja sama Allah, serahin semuanya sama Allah. Karena beneran deh, ketika kita serahin semua, Allah akan atur itu semua, gitu. Jadi ketika kita tawakal, apapun permasalahan yang datang ke hidup kita, itu kita nggak akan pikirin, bro. Asli, nggak ada masalah yang jauh lebih besar daripada Allah. Nggak ada masalah yang jauh lebih besar daripada diri kita. Masalah itu kecil semua. Ketika kita tawakal, kita malah bahkan nggak anggap itu masalah ada. Karena apa? Karena kita punya Allah, gitu. Orang balik lagi ya karena punya masalah dan mereka nggak bisa menghadapinya. Sebenarnya cara menghadapinya itu serahin aja sama Allah semuanya. Terus ada yang bilang sama saya, ya lu ngomong sih gampang. Kalau ngomong doang sih gampang, gitu. Tapi ngelakuinnya kan susah. Ya saya bilang, saya dulu juga ada di posisi kalian, gitu. Sampai di mana
saya benar-benar sekarang gini, ketika kita mengimani sesuatu itu akan terjadi gitu. Nah, ketika kita mengimani Allah dan kita berhusnuzon sama Allah, berarti semua yang keluar itu adalah hal yang positif. Ketika Allah bilang kita itu aku sesuai dengan prasangka hambaku gitu. Ketika kita berprasangka baik sama Allah, maka hasil yang keluar akan sesuatu yang baik gitu. Nah, untuk itulah kita benar-benar harus bertawakal banget sama Allah. Kita harus yakin banget sama Allah bahwa Allah akan tenangkan hidup kita. Allah akan bikin begini, Allah akan begini segala macam. Insya Allah itu semua akan kejadian. Karena oh iya, tadi saya ada yang lupa. Jadi ketika ada hal yang benar-benar nampar saya waktu itu. Jadi ini waktu saya mau nikah. Jadi waktu itu kebetulan istri saya ini orang tua laki-lakinya sudah nggak ada. Jadi begitu saya mau deketin keluarganya itu susah banget. Karena ya istri saya juga Arab juga, susah karena saya bukan Arab gitu. Nah, jadi itu butuh proses waktu itu sekitar 3 tahun untuk sampai akhirnya orang tuanya setuju. Gitu. Nah, akhirnya setelah melalui bermacam-macam rintangan segala macam, akhirnya qadarullahnya Allah kasih hal positif, yaitu disetujui sama orang tuanya gitu. Nah, terus begitu disetujui sama orang tuanya, saya justru pusing. Permasalahan ini kalau bikin pesta nggak mungkin kecil. Kita pengennya sederhana aja sebenarnya, tapi setelah dipikir-pikir ini nggak mungkin. Kenapa? Karena dia punya keluarga yang besar banget. Saya punya keluarga yang besar banget. Ini keluarga aja nggak mungkin nggak kita bikin cuma kayak doa bersama terus makan sebenarnya nggak bisa, karena nih 2 keluarga ngumpul aja nih udah satu gedung udah full. Nah, terus kita punya teman-teman, nggak mungkin teman-teman kita nggak diundang. Iya, nggak mungkin jadi. Sampai akhirnya waktu itu saya cukup stres mikirin, waduh ini duit dari mana ya? Ini banyak banget nih, gitu. Bisa nggak nih? Sampai ada teman yang bilang, udah tenang aja, orang yang mau menikah itu Allah pasti akan kasih rezeki. Lu tenang aja, tahu-tahu ada aja. Ya kita maksudnya karena kita nggak pernah ngalamin, jadi akhirnya kita mikir apa sih lu, gitu. Lu nggak tahu apa yang gua alamin saat ini, padahal sebenarnya dia udah ngelewatin kan sebenarnya. Gue nih harus ngumpulin duit sekian nih bro, gitu. Udah lu tenang aja, ntar Allah kasih tenang. Sementara ini orang sholatnya juga jarang-jarang. Jadi gimana kita mau percaya coba, ya kan? Akhirnya sambil berjalan, akhirnya tiba-tiba aja ada yang nelfon. Besok bisa ketemuan. Dan itu sebenarnya dari dikasih restu sampai menikah itu kan jaraknya setengah tahun. Dalam 3 bulan udah selesai semua selesai dalam 3 bulan. Dan itu banyak banget yang free dari teman-teman ini segala macam. Wah, banyak banget. Jadi hitungannya itu kalau dipikir-pikir zaman sekarang nyari uang yang sebanyak itu dalam waktu 3 bulan tuh kayaknya bisa dibilang bukan mustahil ya. Kalau dengan Allah semua apa aja bisa. Cuma maksudnya kadang nggak masuk di akal aja. Ternyata matematikanya Allah itu sama kita beda banget. Gitu. Ketika buat kita mungkin 5 tambah 5 10, mungkin buat Allah 5 tambah 5 bisa 10 juta, bisa 100 juta. Gitu. Nah, jadi semenjak itulah yang makin nguatin saya bahwa rezeki itu nggak ada hubungannya dengan seberapa kerasnya elu bekerja. Gitu. Jadi jangan pernah yang namanya mikir, oh gua bisa kaya raya saat ini karena gua kerja keras. No. Gua bisa kaya saat ini karena gua profesor. Sorry, bukan itu. Lu kaya karena Allah yang mengkayakan lu. Bukan karena usaha lu, enggak. Itu usaha lu tuh cuma sekadar ikhtiar aja. Oh, lu sampai S3, ya udah, ikhtiar lu sampai S3. Tapi bukan S3 lu yang ngasih lu rezeki, Allah yang ngasih. Nah, jadi semenjak itu akhirnya oh ya udah, berarti ketika kita pengen dunia, ya deketin yang punya dunia. Gitu.
Kalau kita pengen dunia, kita jauh sama yang punya dunia, gimana caranya? Gitu. Sama halnya dengan buat para jomblo nih. Belum nikah ya? Hah? Udah nikah? Belum. Nah, iya sama halnya dengan itu. Ketika kita mendekat, kita pengen berjodoh nih dengan seseorang. Tapi kita nggak ngedekatin yang punya orang ini. Yang punya orang ini bukan mamanya, bukan papanya. Yang punya orang ini ya Allah. Ya deketin Allahnya, dia akan kasih. Makanya kenapa waktu itu saya berpikir bahwa ya udah, sekarang saya nggak mau mikirin permasalahan izin orang tuanya. Sekarang gimana caranya saya deketin yang punya makhluk. Begitu saya deketin yang punya makhluk, Allah kasih makhluk ya. Gitu. Nah sekarang ini kan kita lagi dalam masa wabah pandemik ya Bang. Yeah. Nah kasih saran dong Bang buat kaum muda nih, kaum milenial yang ada di luar sana yang sedang menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi ini Bang. Kira-kira maksudnya gimana nih? Kasih saran nih buat abang gimana tips-tipsnya menjalankan ibadah puasa buat kaum muda dan milenial di tengah pandemi ini. Ya sebenarnya sih pasti banyak banget teman-teman saat ini kan pasti pada di rumah aja ya. Gitu, sekitar 90% pasti di rumah aja. 10% yang mungkin mereka karena ada keperluan keluar, harus kemana yang memang mendesak banget harus keluar gitu. Ya gimana caranya puasa kita ini jangan cuma tidur aja gitu. Biasanya nih kalau udah kayak begini di rumah aja nih pasti kerjanya tidur, tahu-tahu bangun udah jam berapa langsung buka puasa. Rata-rata nih kan banyak kan yang kayak gitu ya sekarang nih. Jadi mumpung banyak waktu di rumah ya banyak-banyakin deh ngaji. Banyak-banyakin ngaji karena maksudnya ini kesempatan banget gitu. Kita punya waktu banyak itu kan saat ini ya. Kalau nggak ada pandemik ini belum tentu kita punya waktu banyak di rumah. Jadi maksudnya apapun itu kita harus selalu syukurin. Gitu loh. Walaupun kadang orang bilang, gimana caranya bersyukur? Kerja aja kita saat ini enggak. Hidup kita aja susah. Nah, ya kalau saya ketemu orang kayak gitu saya bilang berarti lu nggak punya Allah. Gitu loh. Setiap kesusahan itu pun yang mendatangkan Allah. Gitu. Jadi misalkan kayak sekarang hikmahnya apa? Kita punya waktu banyak dengan keluarga. Kita punya banyak waktu untuk beribadah. Kita punya banyak waktu untuk mengerjakan apa yang dulu kita nggak pernah kerjain. Gitu. Contoh misalkan saya nih. Saya sebelum pandemik ini di rumah saya ada studio. Saya rekaman itu paling banyak 2 sampai 3 hari dalam seminggu. Itu pun belum tentu. Karena seminggu nggak ada gitu. Begitu ada kondisi kayak gini, setiap hari start dari awal berapa udah mau 3 bulan ya. Nah, 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya. Nah, start dari pandemik ini, malah sebenarnya sebelum pandemik sampai detik ini setiap hari bro. Setiap hari di studio nih. Waktu sholat berhenti, waktu ngaji berhenti, waktu buka berhenti. Ya maksudnya biasanya saya juga start kerja itu juga di atas jam 10 malam ya. Karena saya nggak pernah kerja siang. Kalau kerja siang tuh nggak masuk di otak. Karena suasana masih di rumah juga anak kadang-kadang suka nangis kan. Begitu nangis langsung buyar. Gitu. Nah jadi alhamdulillahnya memang kerjaannya malam. Jadi kalau siang itu saya bisa sama anak, bisa sama istri, bisa bercanda-bercanda sama keluarga. Nah, ntar mereka udah tidur, mereka udah masuk kamar jam 10, saya masuk ke atas juga, masuk studio. Di situ saya baru kerja sampai pagi. Dan itu setiap hari. Gitu. Nah, orang banyak nggak tahu om sebenarnya musisi itu kerjanya seperti apa sih? Gitu. Nah, ya kayak gitu. Jadi ada mungkin yang bisa kerja siang, tapi bagi saya kerja siang itu benar-benar gak maksimal. Karena benar-benar di saat malam itu benar-benar kayak beda aja. Beda, dan itu inspirasinya jadi banyak banget. Karena lebih tenang suasananya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman, lakuinlah hal-hal positif. Bukan berarti selama kita di rumah ini kita nggak bisa ngelakuin hal positif. Contoh nih, banyak banget dari istri saya itu saat ini dia punya kepandaian baru. Gitu. Dia bisa masak hal yang menurut saya misalnya makanan yang menurut saya kayaknya susah banget buat dimasak. Tiba-tiba jadi bisa dan enak.
Terus akhirnya dia bilang, jualan aja sih. Nah jadi maksudnya banyak hal yang tadinya kita pikir kita nggak bisa, ternyata kita bisa. Jadi itulah sebenarnya salah satu hikmah di saat pandemi ini, apalagi di dalam bulan puasa gitu. Jadi banyak-banyakinlah hal positif ya, di luar ngaji dan yang lain masih banyak hal yang misal kayak kita belajar sesuatu yang baru gitu, yang bisa bermanfaat juga buat kita. Apalagi buat yang udah berkeluarga, siapa tahu sesuatu yang baru itu bisa buat mencari nafkah juga. Nah, mencari nafkah pahalanya gede. Gitu. Masya Allah, ternyata banyak sekali nih hal-hal yang dapat kita ambil pada perbincangan hari ini. Dan ternyata kalau Allah kasih cobaan tuh belum tentu Allah nggak sayang, malah Allah sayang. Allah pengen lihat hambanya tuh naik level gitu. Terima kasih Bang Takeda, syukron telah memberikan waktunya ke sini. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Tapi saya mau ngebahas yang sedikit ini boleh ya, yang boleh, tadi ya sebelum kita udahin. Ya. Jadi gini, orang itu menganggap, ini balik lagi ke yang tadi, menganggap masalah itu tidak ada. Itu bukan berarti dia menjalani hidup yang gampang-gampang aja, gitu. Jadi itu benar-benar proses, misalnya kayak contoh hal yang saya pernah rasain. Yang tadi itu yang saya bilang terpuruk, jatuh-jatuhnya, saya bermasalah dengan orang-orang yang besar, sampai akhirnya hidup saya tuh terlunta-lunta selama sekian tahun segala macam. Tapi itulah cara Allah untuk merubah orang yang kayak saya, gitu. Jadi dulu saya pikir itu adalah hal yang buruk. Karena waktu itu hidup saya akhirnya jadi susah banget. Sampai mau bayar kosan aja nggak bisa, bro. Sampai pernah nggak megang duit setahun pernah. Nggak bayar kosan setahun, nggak pegang duit sama sekali setahun. Tapi bayangin nih, di saat itu pun Allah masih kasih rezeki makan saya masih bisa makan. Gitu. Masih dikasih rezeki ibu kos yang baik. Gitu. Nah, jadi orang banyak berpikir bahwa kesusahan ini, proses ini semuanya adalah karena Allah nggak sayang sama kita. Justru salah. Justru sekarang saya malah berpikir bahwa Allah ini sayang banget sama saya. Kalau nggak ada ini, kejadian-kejadian zaman dulu yang waktu itu saya pikir ini menyakitkan banget, menyengsarakan, apalah segala macam, nggak akan ada saya yang sekarang. Gitu. Nah, jadi semakin bebal kita, ingat aja, semakin bebal ya masalahnya akan semakin banyak, karena Allah akan menempa kita, gitu. Ya itulah cara Allah memanggil kita untuk balik kepada Allah, gitu. Jadi kalau misalkan kita hidupnya senang-senang aja, nggak ada sesuatu yang, dan kita masih tetap bermaksiat, ya disitulah kita harus hati-hati. Ini Allah ngasih kesenangan ini, apakah karena Allah sayang sama kita, ataukah karena Allah udah nggak peduli sama kita, dikasih aja terus udah ambil aja buat lo, gitu. Ya itu aja. Syukron Bang Afwan. Semoga kita ketemu lagi Bang. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, stay safe. Stay safe di rumah aja Bang. Di rumah aja. Siap, terima kasih pada jamaah Masjid Agung Al-Azhar. Kita ketemu lagi pada program Ramadan Inspirasi selanjutnya bersama Masjid Agung Al-Azhar dan Indonesia Islamic Youth Economic Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.